Saat ini dipusatkan di rumah sakit guna kepentingan identifikasi. Ini tadi yang juga disampaikan oleh Bupati, di mana ke-8 jenazah korban banjir bandang ini diletakkan di lorong kamar jenazah Rumah Sakit TNI Guntur, Garut, Jawa Barat. Dan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya mendatangi kamar jenazah untuk melihat apakah ada salah satu dari jasad yang ada di situ merupakan keluarga mereka. Dan saat ini proses evakuasi sudah terus dilakukan. Tadi pihak Basarnas dan juga aparat dari TNI Polri juga ikut membantu dalam pelaksanaan evakuasi yang di sana, di 6 kecamatan di sana yang masih dirasa memang cukup menemui tantangan, karena tadi dikatakan juga oleh Bupati Garut bahwa situasi cuaca di sana tidak menentu. Hujan deras dengan intensitas waktu yang cukup lama, ini yang menyebabkan meluapnya Sungai Cimanuk dan juga beberapa sungai yang ada di Kabupaten Garut. Masyarakat yang berada di sana diimbau untuk tetap tenang dan juga memperhatikan tanda-tanda begitu cuaca yang buruk. Apabila memang cuaca sudah buruk di sana, masyarakat harus bisa mengambil langkah untuk menghindari hal tersebut. Kita akan kembali menuju ke reporter TV One, sudah ada Taufik Hidayah di sana di Garut untuk mendengarkan informasi terkini yang ada di sana. Taufik? Ya, untuk saat ini sejak pukul 14 siang tadi, Kodim 0611 Garut sudah mengeluarkan data untuk di satu kecamatan, yakni data kerusakan rumah yang memang baru diinventarisir sementara. Saat ini ada 32 rumah yang memang mengalami rusak ringan, sedang, dan berat, yakni 18 rumah diantaranya hancur dan ada yang terbawa aliran sungai. Data tersebut sifatnya sementara, bisa saja bertambah karena yang terkena dampak banjir bandang ini yaitu 7 kecamatan yang berbeda. Yang tadi dikeluarkan oleh Kodim 0611 Garut baru 1 kecamatan, dan sisanya akan terus dilakukan upaya revisi karena memang saat ini pihak yang terkait difokuskan yaitu pencarian korban hilang. Saat ini pencarian korban hilang sendiri masih simpang siur, ada yang menyatakan 25 orang, ada juga yang menyatakan 16 orang. Sementara itu, tim dari DVI Polda Jawa Barat telah tiba di Rumah Sakit TNI Guntur guna membantu melakukan identifikasi jenazah yang memang sudah berhasil ditemukan oleh tim Basarnas dan tim gabungan. Sementara untuk para keluarga yang merasa kehilangan sanak saudaranya saat ini memang sudah mulai berdatangan sejak pagi hingga siang tadi, sudah mulai melihat-lihat apakah jenazah yang memang disimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Guntur itu merupakan anggota keluarganya ataupun bukan. Apabila harus flashback kembali, kronologis terjadinya banjir bandang ini terjadi pada Selasa malam, dan air yang memang meluap dari Sungai Cimanuk yang bermuara di wilayah perbatasan Cikajang Bayongbong ini terjadi sekitar pukul 10 atau 22 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Semalam air begitu cepat meluap sehingga para korban yang merupakan warga yang memang sedang beristirahat tidak bisa menyelamatkan barang berharga hingga perhiasan dan uang mereka. Maka dari itu bantuan sendiri selain membutuhkan bantuan makanan, pakaian, dan lain-lainnya, para korban yang kehilangan rumah ataupun harta benda memang kebingungan melangkah untuk masa depannya. Demikian. Jawa Barat, kita tahan sejenak. Nanti kita akan mendengarkan informasi terkini apa dari Anda. Kemudian sudah berada di ujung telepon bersama Bapak Dadi Zakaria, Kepala BPBD Kabupaten Garut, yang akan bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak Dadi.
Jakarta pelaksana ya BPBD Baik. Kabupaten Garut ya. Baik, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut. Baik, Pak Dadi, informasi terkini yang dapat Anda sampaikan terkait dengan korban jiwa dan material yang ada di sana, Pak, mungkin bisa diupdate. Ya, jadi betul ini banjir besar ini ya, atau dikenal dengan banjir bandang ini kejadian yang baru pertama terjadi di Garut ya, khususnya di Garut wilayah perkotaan gitu ya. Dan ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa ya. Sementara ini baru kita ketemu begitu. Ya, baik. Apa kesulitan yang Anda temui di lapangan, Pak, dalam proses evakuasi? Begitu. Ya, baik. Apa kesulitan yang Anda temui di lapangan, Pak, dalam proses evakuasi bersama dengan elemen-elemen lain seperti Basarnas, TNI Polri? Ya, kesulitannya sebetulnya arus air ya. Ketika korban tersebut dinyatakan terbawa arus ya, hilang di tengah keluarganya, dicari ya, diperkirakan terbawa arus. Ini arusnya ini cukup deras begitu ya, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa begitu ya, akibat terbawa arus begitu ya. Jadi Sungai Cimanuk ini sungai yang sangat panjang ya, yang satu-satunya salah satu sungai di Jawa Barat yang dari Garut ini yang bermuara ke Indramayu ya. Gitu. Ya, Pak Dadi, kami juga tadi sempat berbincang dengan Bupati Garut, Pak Rudi, yang menyatakan juga bahwa pihak di sana juga sekarang sedang mengambil langkah-langkah preventif karena cuaca yang tidak menentu di sana dan di Tenggarai ada beberapa daerah yang juga harus diwaspadai, Pak. Ya. Terkena dampak dari hal ini, Pak. Kira-kira bisa Anda sampaikan, Pak, daerah-daerah mana saja yang perlu diwaspadai lebih lagi untuk sebagai hal preventif? Ya, perlu saya sampaikan ya bahwa kabupaten kami ini, Kabupaten Garut ini merupakan kabupaten urutan kedua ya rawan bencana se-Indonesia ya. Ini berdasarkan pernyataan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ya, yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu, BNPB ya. Jadi kabupaten kami ini mempunyai 42 kecamatan, itu hampir semuanya rawan bencana 42 kecamatan itu. Tetapi yang intensitasnya tinggi hanya 16 begitu, 16 kecamatan ya. Khususnya di daerah Garut bagian selatan begitu. Oke. Baik, Pak. Kalau Anda menyatakan bahwa tadi Pak Bupati juga menyatakan bahwa ini adalah bencana yang cukup besar, yang cukup mengagetkan begitu, karena baru pertama kali terjadi banjir bandang sebesar ini di daerah Garut dan sekitarnya begitu, Pak. Apa yang menurut Anda yang menjadi titik permasalahan atau persoalan lingkungan yang masih dihadapi oleh pemerintah Garut hingga saat ini? Ya, sebetulnya permasalahan lingkungan ini hampir sama dengan di daerah lainnya ya, yang pada intinya mungkin sekarang kan sudah hutan kan semakin berkurang begitu ya. Ya, penanaman pohon kan istilahnya belum dilaksanakan secara optimal begitu ya, penghijauan begitu ya. Ya. Kalau saya berpendapat bahwa banjir besar atau banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut tadi malam itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ya, khususnya di daerah hulu ya, di daerah pegunungan ya begitu ya. Ya, Pak Dadi, apakah perumahan-perumahan yang berada di sekitar aliran sungai dari Cimanuk ini juga ikut andil begitu, Pak, dalam lingkungan ini, kerusakan lingkungan atau menimbulkan kerusakan lingkungan, atau memang sudah seharusnya di situ hanya memang karena masalah curah hujan yang tinggi saja, Pak? Ya, sebetulnya mereka itu adalah saudara-saudara kami ya, yang bermukim di bantaran sungai ya. Intinya kita akan mengupayakan untuk ke depan mereka itu tidak berdomisili lagi di daerah-daerah yang rawan bencana begitu ya. Ya. Baik. Pak Dadi, bagaimana dengan bantuan yang saat ini sudah masuk ke Garut dan sekitarnya ini, sudah Pak? cukup banyak ya. Terima kasih kepada para donatur ya. Ya, kita para donasi ya. Dan terima kasih banyak ya. Yang mudah-mudahan kita bisa amanah ya, menyalurkan kembali bantuan-bantuan tersebut kepada yang masyarakat, saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu ya. Iya. Oke, baik, Pak.
Kemudian bagaimana cuaca yang ada di sana saat ini Pak, di kawasan Garut? Ya, cuaca sekarang cukup cerah ya sore ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hujan lebat seperti tadi malam begitu ya. Nah, saya mohon doanya saja dari pendengar Setia TV One nih. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana lah. Baik, kami ikut mendoakan Pak. Kemudian ini Pak, ini akan menjelang malam begitu Pak. Bagaimana dengan infrastruktur penunjang kehidupan yang mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki atau direkonstruksi kembali, seperti jaringan listrik, kemudian air bersih, karena ini sangat dibutuhkan para pengungsi begitu atau masyarakat di sana yang terkena dampak untuk menunjang hidup mereka. Apakah sudah dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hal ini Pak? Ya, kita gerak cepat ya. Kebetulan kita pun Pak Bupati sendiri tadi sudah menunjuk ya untuk IC Commander ya, IC penanggung jawab ya penanggulangan bencana ini dalam masa tanggap darurat ini kepada Pak Dandim kami ya, Dandim 0611 Garut ya, Pak Satya ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan berkoordinasi ya dengan sahabat-sahabat di TNI dan Polri ya, ini penanggulangan bencana ini bisa dilaksanakan lebih baik ya, secara optimal begitu ya. Ya baik, terkait dengan korban terdampak yang saat ini berada di rumah sakit Pak. Tadi kita ketahui bahwa rumah sakit RSUD Dr. Slamet ini juga memerlukan bantuan juga evakuasi. Apakah sudah disiapkan tempat begitu oleh pemerintah setempat atau mungkin bekerja sama dengan BPBD untuk menampung mereka? Karena kita ketahui bahwa pastinya pengungsi-pengungsi yang ada di rumah sakit ini membutuhkan perhatian khusus begitu Pak. Ya, mereka akan kita perhatikan secara baik ya. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten ya. Saya kira Pak Bupati sangat respon ya terhadap keberadaan mereka ya, dengan dibuktikan dengan sudah melayat ya ke daerah-daerah yang keadaannya sangat rusak ya, baik rumah maupun sarana prasarana lainnya begitu ya. Ya, dan kita mengevakuasi mereka juga tadi malam itu ya ke Makorem ya. Kebetulan kita pun punya Pak Danrem ya, Pak Dandim cukup baik ya. Jadi mereka langsung respon ya untuk menampung ya para pengungsi yang kondisinya sangat memprihatinkan begitu ya. Oke, baik. Pak Dadi, ini diberlakukan status tanggap darurat selama seminggu ke depan. Menurut Anda apakah waktu ini cukup untuk melakukan proses perbaikan gitu ya dalam beberapa sektor yang ada di sana? Ataukah dari kerusakan yang Anda lihat, gitu, dari dampak yang Anda lihat yang terjadi akibat banjir bandang ini, berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasi, Pak, semua komponen agar bisa berjalan kembali seperti semula? Ya, masa tanggap darurat ini kita tentukan 7 hari ya. Tetapi apabila waktu masih kurang ya, ini kita bisa perbaharui lagi, kita bisa tambah lagi begitu ya. Ya. Baik. Tapi kita bertahap lah begitu ya. Kita mengupayakan 7 hari ini selesai ya. Masyarakat bisa kita antisipasi ya keberadaan mereka supaya mereka tidak hidup di daerah-daerah yang terkena bencana itu ya. Yang sarana prasarananya rusak ini. Baik. Untuk mencegah adanya penularan penyakit begitu Pak akibat adanya bencana ini, kita ketahui bahwa banjir kemudian pasti akan ada beberapa daerah yang terkena sanitasi yang buruk begitu akibat banjir ini. Apa langkah-langkah yang sudah Anda lakukan untuk mengantisipasi hal ini, Pak? Ya, kita berkoordinasi dengan tim medis ya. Kebetulan banyak sekali relawan ya maupun dari lembaga perguruan tinggi yang sudah datang ya, menawarkan jasa medis ya. Kita berkoordinasi bekerja sama begitu ya. Bagaimanapun ini yang sakit harus sembuh begitu ya. Yang menderita trauma itu harus kejiwaannya harus baik lagi begitu ya. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dadi Zakaria, Kepala Pelaksana BPBD Garut. Mohon doanya dari pemirsa TV One ya, khususnya masyarakat Garut yang berada di luar Garut ya. Mudah-mudahan doanya ada senantiasa ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, amin Pak. Kami mendoakan Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik.